kudu mayar 700.000 cenah Pak Dedi. Kumaha hari Pak Dedi atuh mayar pajak wae ge dipersulit. Nah, nanti kita akan punya pembangkit listrik tenaga sampah, dalam bahasa Pak Menteri waste to energy. Nah. Halo Sampurasun Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sartika Harun dalam tajuk Carita Pakuan. Seperti biasa, Tribuners Carita Pakuan kembali hadir dan tentunya kami akan menyajikan 3 informasi utama terkait Jabar 1, diantaranya pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintahan Kabupaten Kota sepakat akan melakukan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Lantas seperti apa informasi selengkapnya berikut dalam tajuk Carita Pakuan. Tribuners, kita awali informasi pertama. Belum lama ini, Jawa Barat digegerkan dengan tewasnya seorang tuan hajat di tangan preman yang terjadi di Purwakarta pada Sabtu 4 April 2026. Korban dinyatakan meninggal dunia usai dianiaya preman di hari pernikahan anaknya. Sebelumnya, korban didatangi sekelompok preman yang meminta jatah berupa uang, sempat diberi Rp100.000. Dirasa kurang, pelaku meminta dengan jumlah besar senilai Rp500.000. Tak kunjung diberi, pelaku yang datang dalam keadaan mabuk lantas mengamuk hingga merusak acara pernikahan dan membuat tamu undangan yang hadir kabur. Di momen tersebut, korban dianiaya sejumlah preman menggunakan bambu dan tangan kosong hingga tak sadarkan diri. Sempat diberikan pertolongan pertama, korban dinyatakan meninggal dunia di tempat sebelum dibawa ke rumah sakit. Tim gabungan Satreskrim Polres Purwakarta bersama Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar berhasil menangkap pelaku bernama Yogi Iskandar. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rohmawan mengungkapkan, Yogi merupakan warga Purwakarta yang diduga kuat melakukan pemukulan terhadap korban hingga meninggal dunia. Demi menghindari kejaran polisi, pelaku sempat bersembunyi di area perkebunan dan hendak kabur. Aksi tersebut berhasil digagalkan, polisi menangkap pelaku di Kabupaten Subang. Saat diamankan, petugas menyita barang bukti berupa 1 buah sarung, sweater hitam, celana krem, masker bab, serta potongan bambu. Untuk itu, saya sebagai Gubernur Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada keluarga Pak Dadang atas kelalaian kami sebagai penyelenggara daerah Provinsi Jawa Barat sehingga tidak bisa melindungi warganya yang melaksanakan kegiatan kenduri yang pada akhirnya berdampak pada peristiwa yang menyedihkan, menyakitkan bagi keluarga dan seluruh masyarakat Jawa Barat. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menaruh atensi serius terkait peristiwa tersebut. Deddy mendatangi rumah duka dan berharap proses hukum berjalan maksimal. Ia bahkan mengeluarkan 3 ultimatum keras, diantaranya berkomitmen memberantas premanisme, melarang adanya minuman keras di acara pernikahan, hingga meminta aparat keamanan untuk meningkatkan pengawasan dengan melakukan piket di lokasi keramaian warga. Beralih ke informasi lainnya, Tribuners, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memutuskan menghapus membawa KTP pemilik pertama saat pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Kudu mayar 700.000 cenah Pak Dedi. Kumaha hari Pak Dedi atuh mayar pajak wae ge dipersulit. Saya mengucapkan terima kasih atas pengaduannya dan segera kami tindak lanjuti pengaduan tersebut untuk dilakukan langkah-langkah penanganan yang cepat dan tepat. Wajib pajak cukup membawa STNK saat mengurus perpajangan di Samsat. Deddy menekankan kebijakan ini diambil untuk mempermudah layanan dan mengatasi kendala yang selama ini dialami masyarakat, terutama bagi kendaraan yang sudah berpindah tangan. Pihaknya berharap kemudahan ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah. Pengamat kebijakan publik Unpar Christian Widya Wijaksono menilai kebijakan tersebut menjawab persoalan real di lapangan, namun menandakan kebijakan tersebut memperlihatkan kelemahan negara dalam membenahi akar persoalan administrasi kendaraan. Alih-alih memperbaiki basis data kepemilikan secara menyeluruh, pemerintah justru memilih jalan pintas dengan melonggarkan persyaratan. Menurutnya, kemudahan ini berpotensi meningkatkan kepatuhan masyarakat dan mendongkrak penerima pajak dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, kebijakan ini berisiko mengabadikan ketidaktertiban data dan melemahkan dorongan masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan. Christian juga menyoroti potensi penyalahgunaan dari pelonggaran syarat tersebut. Dihapusnya kewajiban KTP pemilik pertama memungkinkan celah dalam verifikasi kepemilikan semakin terbuka, terutama pada kendaraan dengan status tidak jelas, berpindah tangan tanpa dokumen, atau bahkan dalam sengketa.
Ia menegaskan kebijakan ini mempermudah pembayaran pajak tetapi juga melemahkan salah satu instrumen administrasi yang selama ini menjaga keterlacakan kepemilikan kendaraan. Terbaru, Deddy Mulyadi menyebut pajak kendaraan di Jabar meningkat tanpa melampirkan KTP pemilik pertama. Kini pihaknya menyarankan warga Jabar untuk segera melakukan balik nama kendaraan. Saya mengucapkan terima kasih. Pajak kendaraan bermotor di Jabar meledak. Dan ini merupakan spirit warga Jabar memang pengen bayar pajak. Dan pajaknya harus melahirkan jalan-jalan yang mulus, drainase yang terurus, trotoar yang bagus. Dan saya menyampaikan terima kasih bahwa kebijakan tanpa menggunakan KTP pemilik pertama dalam membayar pajak tahunan kendaraan bermotor mendapat respon yang sangat luar biasa dari warga Jabar. Beralih ke informasi penutup, Tribuners, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten kota resmi menandatangani kesepakatan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Setelah bertahun-tahun kita ngurusin agar punya pembangkit listrik tenaga sampah, sampahnya dirubah jadi energi listrik, ratusan kali rapat, ratusan kali studi banding, ratusan kali kunjungan ke luar negeri, ternyata selesai dengan 3 kali pertemuan. 1 kali telepon, 2 kali pertemuan. Nah, sekarang udah ditekan Pak Menteri ya? Sudah ditekan. Nanti kita akan punya pembangkit listrik tenaga sampah, dalam bahasa Pak Menteri, waste to energy. Kesepakatan tersebut ditandatangani di Plaza Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 7 April 2024. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hadir bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurafik dan sejumlah kepala daerah Kota Bandung, Depok, Cimahi, Bogor, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cianjur, dan Purwakarta. Deddy menilai kerjasama ini penting untuk mempercepat penanganan sampah yang selama bertahun-tahun belum tuntas. Rencananya proyek ini akan dimulai di Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, dan Kayu Manis, Kota Bogor, sebagai langkah nyata mengatasi masalah sampah. Deddy menambahkan program sampah menjadi energi listrik ini diharapkan bisa mengurangi tumpukan sampah sekaligus menghasilkan listrik untuk kebutuhan masyarakat. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di tajuk Cerita Pakuan edisi hari ini. Terus saksikan Cerita Pakuan di kanal YouTube Tribun Jabar. Saya Sartika Harun, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.